Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan membahas koordinat kartesius untuk pelajaran kelas 8. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai KD2, yaitu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menentukan kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, lalu menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik asal 0,0, menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik tertentu A, B, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik. Sistem koordinat kartesius merupakan sebuah sistem penentuan letak suatu titik atau benda yang dinyatakan dengan koordinat X, Y. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar bidang kartesius. Lalu unsur-unsurnya adalah yang pertama adalah sumbu X, merupakan sumbu mendatar. Nah, ini adalah sumbu X yang mendatar. Lalu sumbu Y adalah sumbu tegak. Sumbu tegak, berarti yang berdiri ini adalah sumbu Y. Lalu pangkal koordinat 0,0. Titik 0,0 ini adalah pangkal koordinat yang biasa kita sebut dengan O 0,0. Lalu, sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran. Yang pertama itu kuadran 1, lalu ada kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Perhatikan gambar berikut. Nah, kuadran 1 letaknya di posisi kanan atas. Lihat, dia X-nya positif, Y-nya positif. Dia adalah sesuai dengan kondisi kuadran saat ini. X-nya positif, Y-nya positif. Lalu kuadran 2, negatif X dan Y positif. Posisinya ada di X negatif dan Y positif. Kuadran 3 di negatif X, negatif Y. Nah, posisinya ada di negatif X dan negatif Y. Lalu kuadran 4, X positif dan Y negatif. Lalu, misalkan ada gambar, ini adalah titik A. Nah, jarak titik A dari sumbu Y adalah 1, 2, 3. Lalu, jarak dari sumbu X ke titik A adalah 1, 2, 3, 4. Sehingga, nih titik A berjarak 3 satuan ke kanan dari sumbu Y dan berjarak 4 satuan ke atas dari sumbu X, sehingga A ada di koordinat 3,4. Titik A berada di kuadran 1. Lihat, karena titiknya ada di sebelah kanan atas, berarti dia ada di kuadran 1. Lalu ada titik B. Oke, titik B berjarak 5 satuan ke kiri dari sumbu Y. Kita tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Lalu berjarak 2 satuan ke atas dari sumbu X. 1, 2. Oke, sehingga titik B berada di koordinat min 5,2. Nah, titik B berada di kuadran 2. Ini dia titiknya di min 5,2. Lihat, di sini adalah X-nya min 5, Y-nya ada di 2, berarti titik B adalah di min 5,2. Perhatikan lagi titik A. Titik A itu ada di X-nya ada di 3 dan Y-nya ada di 4, maka titik A itu di 3,4. Oke. Perhatikan lagi gambar berikut. Nah, tabel jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba lihat, kalau misalkan titik A itu jarak dari sumbu X, lihat, jarak dari sumbu X, berarti dari bawah sini ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia jaraknya 6 satuan. Jarak dari sumbu Y berarti 1, 2.
jaraknya 2 satuan. Nah, yang B, lihat jarak ke sumbu X-nya. Ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Jaraknya ada 5. Lalu dari sumbu Y, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia ada di 5,5. Coba kita perhatikan untuk yang H. Jarak ke sumbu X, coba kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti dia jaraknya adalah 6 satuan. Lalu jarak dari sumbu Y. Kita hitung 1, 2, 3. Oh, dia 3 jaraknya, berarti 3 satuan. Gitu ya. Lanjut. Nah, jarak ke sumbu X adalah koordinat pada Y. Lalu jarak sumbu Y adalah koordinat pada X. Posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tentu A, B. Nah, perhatikan gambar berikut. Ada 4 titik, yaitu titik A, B, C, dan D. Lalu, ini adalah tabel posisi titik terhadap titik asal dan titik tentu. Kalau titik asal adalah 0,0, titik tentunya kita anggap titik B min 5,2. Kalau misalkan kita lihat terhadap titik asal atau 0,0, posisi titik A sesuai dengan titik yang sebenarnya, yaitu 3,4. Titik B sesuai dengan titik asalnya, yaitu min 5,2. Lalu titik C yaitu min 3,3. Lalu titik D adalah 1,5. Kalau posisi terhadap titik tentu, yaitu B, min 5, B min 5,2, ini hanya contoh saja ya, bisa titik yang lain. Nah, kita perhatikan titik A terhadap titik B min 5,2. Titik A ada di posisi kanan dari B, berarti kita hitung jarak dari B ke A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia ada 8 satuan ke kanan. Lalu dia posisinya ada di atas, berarti kita ke atas 1, 2. 2 satuan ke atas, maka koordinat titik A terhadap titik B adalah 8,2. Lalu kita coba untuk titik B. Oke, B ternyata lokasinya tetap di titik itu sendiri, sehingga dia tetap tidak berpindah, makanya koordinatnya hanya 0,0. Lalu kita perhatikan untuk titik C terhadap titik B. C posisinya ada di sebelah kanannya B, lalu ada di bawah B. Kita hitung ke kanan dulu, jaraknya berapa? 1, 2. Nah, ternyata dia 2 satuan ke kanan. Lalu ke bawahnya berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke bawah, maka koordinatnya adalah 2,5. Lalu kita perhatikan ke titik D. Nah, titik D. Kita lihat dia posisinya ada di kanan bawah dari posisi B. Kita hitung jarak ke kanan terlebih dahulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kanan. Lalu kita hitung ke bawah, jaraknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jaraknya 7 satuan ke bawah. Maka titik D terhadap titik B koordinatnya adalah 6,-7.
7. Kita lanjut. Secara umum, sebuah titik A, X, Y yang titik acuan awalnya dipindah ke titik tentu A, B, maka koordinat titik A yang baru adalah A aksen X dikurangi A, Y kurang B. Lihat gambar berikut, ini adalah gambar di halaman sebelumnya. Jadi rumusnya itu bisa kita hitung pakai rumusnya. Titik awalnya itu 3,4. Titik acuannya adalah min 5,2. Titik acuannya kita anggap A, B. Titik mulanya kita anggap X, Y. Nah, berarti rumus awalnya adalah X kurang A, berarti 3 dikurang A-nya berapa? Min 5, Y-nya berapa? Y-nya 4, berarti 4 dikurangi B-nya berapa? 2, berarti 4 kurang 2. Nah, karena negatif ketemu negatif, jadi di sini dijumlahkan, berarti 3 ditambah 5, 2. 3 tambah 5 adalah 8,2, berarti titiknya adalah 8,2. Misal yang D sekarang. Berarti 1 dikurang min 5, min 5 kurang 2. Berarti ini 1 ditambah 5, hasilnya 6, min 7. Berarti titiknya ada di 6, min 7. Ini adalah rumusnya. Lanjut. Nah, sekarang kalian kerjakan latihan soal berikut. Ada 3 soal dikerjakan di buku tulis, lalu dikirim melalui Classroom. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.